Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menentukan rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Selanjutnya menentukan rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio besaran dengan satuan yang sama. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan rasio besaran dengan satuan yang berbeda. Ya, kita memasuki definisi rasio. Nah, ini untuk mengetahui apa itu rasio. Nah, misalkan di sini Butia ada gambar. Tentukan atau bandingkan banyak jambu dengan banyak apel. Nah, sekarang kita lihat. Banyaknya jambu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Banyaknya apel ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak jambu ada 4, banyaknya apel ada 5. Berarti perbandingan banyak jambu dengan banyak apel adalah 4:5. Atau bisa juga ditulis 4/5. Gitu ya. Mudah ya. Nah, jadi untuk bilangan yang menyatakan perbandingan banyaknya jambu, ini perbandingan banyaknya jambu dengan banyaknya apel, inilah yang disebut dengan rasio. Jadi, rasio adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan. Ini ya, kuantitas ataupun ukuran dari dua atau lebih objek. Nah, objeknya apa ini? Jambu dan apel. Yang dilambangkan dengan A dibanding B atau A per B. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Untuk rasio dua besaran satuannya sama, misalkan di sini Butia ada gambar apel dan jeruk. Nah, nanti untuk rasio dua besaran satuan yang sama ataupun dengan satuan yang berbeda, itu ada yang ditanyakan bagian per bagiannya, ada juga yang ditanyakan bagian per keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk yang bagian per bagian terlebih dahulu. Misalkan di sini yang ditanyakan adalah rasio banyaknya apel dengan banyaknya jeruk. Jadi bagian per bagian, bagiannya apel dan juga jeruk, ya. Nah, maka mengerjakannya adalah lihat apel ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada apel 12. Sedangkan jeruk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Maka kita tulis 12 banding 15. Ataupun 12/15. Maka, kalau sudah seperti ini, apakah bisa disederhanakan? Nah, sekarang kita lihat 12 dan 15. FPB-nya berapa? 3. Atau sama-sama bisa dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Gitu. Jadi perbandingannya nanti bisa kita tulis dengan 4:5 atau 4/5. Sekarang untuk bagian per keseluruhan. Di sini soalnya jadinya gini, rasio banyaknya apel dengan banyak keseluruhan. Maka jawabannya banyaknya apel ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Banyak keseluruhan, tadi 12 tambah 15, ada 27. Maka banyaknya rasio apel 12 banding 27. Selanjutnya, apakah 12 dan 27 bisa disederhanakan? Bisa. 12 dan 27 memiliki FPB yaitu 3. Maka 12 dibagi 3, 4. 27 dibagi 3, 9. Jadi rasionya adalah 4:9. Mudah kan? Oke, kita lanjut untuk contoh menyelesaikan masalah berkaitan rasio dua besaran satuannya sama.
Misalkan di sini Butia ada contoh soal rasio panjang tali Nita dan Rani adalah 2 dibandingkan 3. Jika panjang tali Nita adalah 24 cm, tentukan panjang tali Rani. Oke, kita cari dulu. Yang diketahui adalah panjang tali Nita dan Rani, yaitu 2:3. Berarti miliknya Nita adalah 2, miliknya Rani adalah 3. Oke. Yang diketahui lagi, panjang talinya Nita adalah 24 cm. Yang ditanyakan panjang tali Rani. Berarti ini bagiannya Nita yang diketahui, yang ditanyakan bagiannya Rani. Maka ini merupakan bagian per bagian. Nah, kita kerjakan. Yang ditanyakan Rani. Rani berapa? 2 atau 3? 3. Maka Rani 3/2. Panjang tali Rani adalah 3/2. Bagiannya Rani 3, bagiannya Nita 2. Dikali panjangnya Nita, karena yang diketahui panjangnya Nita. Maka 3/2 dikali 24. Kalau misalkan yang di sini Butia kasih contoh soalnya ternyata punyanya Rani, maka Nita berapa? 2. Berarti yang di atas 2, karena yang ditanyakan punya Nita. 2 per yang diketahui punya Rani 3. Gitu. Tapi karena yang di sini yang diketahui punya Nita, maka yang ditanyakan punya Rani, yang di atas berarti yang punya Rani per 2. Jadi 3/2 dikali 24. Kalau di sini untuk lebih mudah mengerjakannya, 24 bisa dibagi dengan 2? Bisa, habis ya 2 ini. Nah, ini tinggal 1, berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti tinggal 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi, panjang tali Rani adalah 36 cm. Mudah ya? Nah, sekarang untuk contoh soal yang selanjutnya. Rasio uang Dina dan Putri adalah 2:5. Jika jumlah uang Putri dan Dina, nah berarti ini keseluruhan 175.000, tentukan banyaknya uang Putri. Nah, sekarang diketahuinya adalah rasio uang Dina dan Putri 2:5. Yang ditanya selanjutnya uangnya Putri dan Dina atau keseluruhan 175.000. Yang ditanyakan berapa banyak uang Putri? Sekarang kita lihat Putri, berarti punya Putri 2 atau 5? Ya. Punyanya Putri, Dina dan Putri. Dina dan Putri. Maka yang punya Putri adalah yang 5. Berarti nanti yang di atas adalah 5. Karena yang ditanyakan punyanya Putri. 5 per, karena ini bagian per keseluruhan, berarti berapa jumlah dari rasio ini keseluruhannya? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kalau tadi bagian per bagian, berarti tinggal bagiannya Rani per bagiannya Nita. Kalau bagian per keseluruhan, bagian yang ditanyakan per keseluruhan, jumlahnya keduanya. Ya, 5/7 dikali 175. Apakah 175 ini bisa dibagi 7? Bisa ya. 175 dibagi 7, ini tinggal 1, 175 dibagi 7 sama dengan 25.000. Berarti 25.000 tinggal dikalikan dengan 5. 25.000 dikali 5 sama dengan 125.000. Jadi, banyak uang Putri adalah 125.000. Mudah ya? Oke, insya Allah bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke rasio dua besaran, satuannya berbeda. Nah, misalkan di sini Butia ada minuman mineral ya, dalam kemasan gelas, itu volumenya 240 ml. Sedangkan ada lagi minyak goreng dalam satu botol itu kemasan 2 liter. Volumenya 2 liter. Nah, di sini berapakah rasio volume air mineral dan minyak goreng?
Nah, kita kerjakan. Sekarang, untuk volume air ada 240 mili. Sedangkan volume minyak ada 2 liter. Satuannya apakah sama? Berbeda. Nah, jadi kita tulis dulu volume air 240 mili, volume minyak 2 liter. Kita ubah satuannya ke satuan yang terkecil. Nah, kalau misal dari liter ke mililiter, liter, mana liter? Nih, liter ke mililiter. Yang paling kecil mana? Liternya atau mililiter? Tentu saja mililiter. Nah, sekarang, kalau kita mau mengubah dari liter ke mililiter, itu kan turun. Turun 1 itu dikalikan 10. Turun 1, turun 2, turun 3. Maka kalau turun 3 dikalikan 1000. Maka perbandingannya akan 240 mili dan 2 liter menjadi 2000 mili. Setelah itu baru kita sederhanakan. 240 dan 2000 FPB-nya atau sama-sama bisa dibagi dengan 40. Jadi 240 dibagi 40 adalah 6. 2000 dibagi 40 adalah 50. Dan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, rasio volume air mineral dan minyak goreng adalah 6:10. Mudah ya? Oke, lanjut untuk contoh lainnya. Nah, untuk contoh soal lainnya, misalkan di sini Butia ada sebuah peta. Peta Yogyakarta. Nah, soalnya perhatikan peta di samping. Apabila jarak antara kota Sleman dan kota Jogja pada peta adalah 2 cm dan pada jarak sebenarnya adalah 12 km, tentukan skala pada peta. Nah, tentukan skala pada peta sama dengan yang tadi menentukan perbandingan atau rasio yang tadi. Oke, sekarang diketahui jarak petanya tadi adalah 2 cm. Nih, dari Sleman ke kota Jogja misalkan. Terus, jarak sebenarnya adalah 12 km. Yang ditanyakan skalanya. Maka, kita lihat jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Jarak peta 2 cm, jarak sebenarnya 12 km. Maka kita ubah dulu ke satuan terkecil. Sekarang, di sini ada cm, di sini ada kilometer. Paling kecil mana? Sentimeter. Nih, cm di sini. Kilometer turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 dikalikan 100.000. Karena sekali turun dikalikan 10. Turun 2 berarti jadi kali 100 dan seterusnya. Berarti yang di sini 2 cm dibanding 1.200.000 ya. Nolnya ada 5. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini kita tinggal sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 1. 1.200.000 dibagi 2 600.000. Jadi, skala pada peta adalah 1 dibanding 600.000. Mudah kan? Nah, sekarang contoh yang terakhir. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, di sini Butia ada peta Jawa Tengah. Nah, misalkan, perhatikan peta di samping. Apabila jarak antara kota Magelang dan Purworejo pada peta itu 2 cm dengan skala. Nah, kalau ini yang diketahui skalanya dan jarak pada peta. Skalanya itu 1 dibanding 1.300.000. Berapakah jarak sebenarnya antara kota Magelang dengan kota Purworejo? Yang kita cari adalah jarak sebenarnya. Oke, sekarang diketahui jarak petanya 2 cm. Skalanya 1 dibanding 1.300.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Nah, untuk jarak sebenarnya ataupun nanti yang ditanyakan misal jarak pada peta, itu kita ada rumus untuk lebih memudahkannya itu membuat segitiga. Atas itu jarak peta, skala, dan jarak
sebenarnya. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak yang sebenarnya. Maka yang ditutup jarak sebenarnya. Nih misal, berarti sisanya adalah jarak pada peta dibagi skala. Seperti itu. Kalau yang ditanyakan jarak pada peta, berarti jarak pada peta yang ditutup. Maka rumusnya jadi skala dikali, kalau ke samping dikali jarak sebenarnya. Kalau yang ditanyakan adalah skalanya. Nah, skala berarti jarak pada peta dibagi, kalau atas bawah dibagi ya, jarak peta dibagi jarak sebenarnya, atau tadi jarak peta dibanding jarak sebenarnya, sama. Banding dan bagi sama. Oke, sekarang kita kerjakan. Untuk jarak sebenarnya, maka jarak peta dibagi skala. Jarak pada peta berapa? 2 cm. Skalanya adalah, udah sama ya, sama-sama cm. 1 dibanding 1.300.000. Nah, banding ini sama dengan bagi. Oke. Kalau ada pecahan seperti ini, campur, ada pecahan lagi, maka kita rubah menjadi perkalian, yaitu 2 dikali yang bawah jadi di atas. 1.300.000 dibagi 1. Maka tinggal ini 2 dikali 1.300.000 sama dengan 2.600.000 cm. 2.600.000 cm ubahlah ke dalam kilometer. Berarti sisanya adalah 26 km ya. Kalau naik berarti dibagi atau hilangkan nolnya. Naik 5 berarti nolnya hilang 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 26 km. Jadi jarak sebenarnya antara kota Magelang dengan kota Purworejo adalah 26 km. Mudah kan?